warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ulfa Uswatun Hasanah dari SDN Pasir Gadung 3. Perkenalkan, nama saya Dewi Sofia dari SD Negeri Saga 1 Kecamatan Belaraja. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SDN Rancabuaya 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya, kita bisa ngobrol bareng lagi begini ya. Iya, Sebelum betul. Bu Ici melakukan coaching ya. Iya. Ini Bu Ici ada beberapa hal sih yang harus kita perhatikan ya dalam coaching. Di antaranya adalah tentang bagaimana kita melakukan percakapan melalui alur tirta, yaitu mengenai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi ya, dan juga tanggung jawab dari seorang coachee ya tentunya. Dan sebagai coach ya, kita harus menyampaikan atau memiliki kompetensi inti dari coaching. Itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira nih, Bu Ici kan sebentar lagi mau coaching nih ya, dengan teman Bu Ici ya. Kompetensi apa sih yang akan Bu Ici lakukan, atau kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses coaching tersebut? Yang pertama, saya ingin mendengarkan dengan aktif ya dari permasalahan. Yang kedua, saya akan menunjukkan kesadaran dengan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Itu ya, Bu, yang menurut Bu Ici akan dituju ya, dicapai. Betul sekali. Tapi kalau tentang lebih spesifik nih, mau yang mana nih yang paling dikembangkan? Mungkin saya di sini akan mendengarkan dengan penuh dengan rasa kepada coaching saya. Oke, siap-siap. Jadi nanti Bu Ici akan lebih spesifik ke mendengarkan dengan rasa dan juga kehadiran penuh ya. Betul dalam sekali. Proses coaching gitu. Nah, ketika nanti dalam proses coaching, apa sih yang diharapkan dari Ibu sebagai coach terhadap coachingnya? Harapan saya di sini adalah sebagai coaching, saya berharap bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan coach saya. Di sini saya juga bisa memberikan solusi yang terbaik kepada coaching saya. Itu solusinya. Semangat Bu Ici ya. Siap. Selamat menjalankan coachingnya. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah, kabar saya baik ketika sedang berada dengan Bu Dewi ya. Alhamdulillah. Kenapa nih kok sepertinya ada yang ingin dicurhatkan mungkin sama saya, sehingga nanti keadaan Bu Ulfa bisa lebih baik lagi setelah berbicara dengan saya? Iya, begini Bu Dewi, saya kan melihat ketercapaian kemampuan siswa itu kadang dari nilai ya. Nah, memang sih tidak semua bisa terukur dari situ. Cuman saya beranggapan ketika anak murid saya merasa nilainya di bawah, berarti dia belum paham. Nah, jadi saya di sini ingin mencurhat atau bercerita kepada Bu Dewi tentang pemahaman murid saya yang masih kurang tentang materi pembelajaran yang saya ajukan gitu, yang saya ajarkan di kelas seperti itu sih. Oke Bu Ulfa, mungkin karena waktu kita tidak banyak ya, mungkin nanti kita akan sharing bercerita 10-15 menit. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ulfa, kira-kira ini apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya pengen meningkatkan pemahaman murid saya tentang materi yang diajarkan. Jadi setidaknya murid saya itu antara satu sama lain itu punya nilainya yang selaras gitu ya, sama gitu ya. Saya nggak tahu nih ini tuh tentang kesalahannya dari saya atau kesalahan dari murid saya gitu, karena nilainya tuh jauh gitu. Yang beberapa anak nilainya di atas, tapi ada yang beberapa anak yang di bawah gitu Bu Dewi. Ya, baik. Berarti kalau saya dengar dari pembicaraan Bu Ulfa tadi, tujuan dari pertemuan kita ini ingin membicarakan tentang solusi ya,
tentang bagaimana cara meningkatkan nilai peserta didik di kelas Bu Ulfa, sehingga antara peserta didik itu nilainya tidak terpaut jauh ya, jadi bisa ada keragaman, mudah-mudahan semuanya bisa meningkat. Nah, sebenarnya dari yang tadi Bu Ulfa sudah ceritakan kepada saya, apa nih definisi keberhasilan yang akan Bu Ulfa capai nantinya? Definisi menurut saya sih tentang pemahaman siswa itu ya, dia bisa menerapkan apa yang dia miliki itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa tergambarkan dari pengisian soal-soal atau asesmen yang saya berikan gitu. Jadi nilainya itu sama rata lah, atau setidaknya di atas KKM semuanya. Seperti itu sih ide itu yang saya harapkan ya. Jadi nanti untuk ukuran keberhasilan Bu Ulfa di sini, Ibu Ulfa ingin peserta didik Bu Ulfa itu bisa menerapkan pembelajaran yang diberikan dalam kehidupannya. Iya, betul. Dan saat mengisi asesmen pun peserta didik dapat mengerjakan asesmen yang diberikannya dengan baik ya Bu Ulfa ya. Betul. Nah, kalau begitu saya ingin tahu nih Bu Ulfa, selama ini apa yang sudah Bu Ulfa berikan, pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Ulfa berikan di kelas untuk meningkatkan kompetensi dari peserta didik Bu Ulfa? Selama ini sih hal yang saya sudah lakukan ya untuk meningkatkan potensi atau pemahaman dari peserta didik, saya bercoba untuk menyediakan media ajar melalui teknologi gitu ya, seperti mungkin menyetel video-video yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian juga diskusi kelompok bersama teman-temannya gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang kurang kali ya dari proses tersebut maupun dari media ajar yang saya gunakan, atau diskusi kelompok yang diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran. Itu apa sih kiat-kiat Bu Ulfa untuk mengatasi hambatan yang tadi Bu Ulfa ceritakan? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya meluangkan waktu ya untuk membaca kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif gitu, di mana pembelajaran tersebut bisa meningkatkan pemahaman murid gitu ya. Jadi saya membaca-baca artikel, kadang saya juga mengikuti seminar atau webinar ya yang biasa dilakukan oleh guru pada umumnya. Selain itu saya juga mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat, khususnya yang memang menurut saya lebih unggul ya dalam kegiatan mengajar dibandingkan saya gitu. Oke, wah hebat sekali ya Bu ya. Nah, dari yang tadi Bu Ulfa sudah bisa menjabarkan tentang hambatan, sudah mencari strategi untuk mengatasi hambatan. Yang saya ingin tanyakan sekarang, dari yang tadi Bu Ulfa jabarkan, sudah dapat solusi belum nih, yang kira-kira solusi seperti apa yang akan Ibu jalankan, atau strategi seperti apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Saya kepikiran nih Bu Dewi, kayaknya sih saya harus benar-benar menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dimana kegiatan berdiferensiasi ini meliputi beberapa strategi ya begitu. Jadi dari mungkin strategi konten, strategi proses, dan strategi produknya. Tadi saya punya permasalahan di media ya, ternyata media itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Iya. Saya hanya tadi visual aja, berarti kan itu video tuh visual aja, audio visual. Buat kinestetiknya saya belum. Berarti saya harus menggunakan menempel atau mungkin berperan gitu ya untuk yang kinestetik. Dan dari itu tadi juga sudah ya tingkat pemahaman ya, kayaknya proses ya. Jadi diskusi kelompok itu saya kayaknya harus mulai menerapkan sesuai dengan tingkat pemahaman ya, biar murid itu merasa sepemahaman dengan satu teman sekelompoknya, jadi dia beranggapan wah ternyata saya bisa ya mengerjakan ini tuh gampang loh, nggak mudah. Padahal di sisi lain saya sebagai guru sudah mendesain LKPD atau tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan murid, sehingga nanti pada akhirnya setiap murid akan memiliki nilai di atas KKM semua, kayaknya gitu ya Bu Dewi ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari obrolan kita nih ya, ternyata sudah luar biasa sekali nih ya strategi yang akan Bu Ulfa rancang demi kemajuan peserta didik Bu Ulfa di kelas ya. Nah, tadi juga dari percakapan kita tadi, saya juga mendengar Bu Ulfa sudah
mempunyai rencana untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kalau sebelumnya Bu Ulfa tuh hanya menggunakan pembelajaran dengan satu media pembelajaran, ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan peserta didiknya ternyata ya. Nah, Bu Ulfa juga merencanakan tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh kebutuhan murid bisa terakomodir ya. Yang sukanya menggambar mungkin nanti Bu Ulfa berikan tadi seperti LKPD yang tentang menggambar, ada yang menunjuknya ya tadi ya, iya dong. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih untuk kedepannya nih, yang ingin Ibu prioritaskan pertama kali itu dalam segi apanya dulu nih? Yang akan saya prioritaskan, yang diutamakan sepertinya media pembelajaran dulu Bu Dewi. Jadi ketika saya berawal dari media pembelajaran, yang akan saya prioritaskan, yang diutamakan sepertinya media pembelajaran dulu Bu Dewi. Jadi ketika saya berawal dari media pembelajaran, anak-anak bisa mulai memahami dan kebutuhannya terpenuhi. Terutama anak-anak tuh biasanya kan akan senang ketika sesuatu hal yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan atau minat yang dia miliki gitu. Jadi saya pada insya Allah nih kedepannya di hari berikutnya pembelajaran, saya akan mengutamakan dari media pembelajaran atau melalui strategi kontennya Bu. Oke, baik. Nah, Bu Ulfa dalam menjalankan strategi ini butuh dukungan siapa saja sih dalam menerapkan ini? Apakah Bu Ulfa bisa berjalan sendiri atau memang butuh dukungan-dukungan dari pihak lain? Tentu saja ya, seiringan dengan banyak faktor gitu, apalagi berhubungan dengan kemampuan murid ya dan kebutuhan murid, saya tentu membutuhkan dukungan dari yang lain gitu, kerjasama dengan orang tua murid sebagai teman belajar di rumah, kemudian rekan sejawat juga, dan saya juga butuh masukan dari kepala sekolah khususnya, karena bagaimanapun kepala sekolah adalah seorang pemimpin di sekolah dan seorang pemimpin yang berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi saya harus bertanya kepada beliau, berkonsultasi dengan beliau, seperti itu sih Bu Dewi. Oke, pertama ya kita tuh perlu berkolaborasi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa, bahwa dalam melakukan pembelajaran kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerjasama ya dari berbagai pihak, baik itu dari atasan kita, rekan sejawat maupun wali murid dan tentu saja peserta didik kita di kelas. Oke. Nah, sekarang saya mau mendengar komitmen apa nih yang ingin Bu Ulfa tanamkan demi terrealisasinya rencana yang telah tadi Bu Ulfa sampaikan. Komitmennya adalah saya harus menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi secara bertahap, baik itu dalam strategi konten, proses, dan juga produk gitu. Selain itu, komitmen lainnya adalah saya harus continue gitu. Jangan sekali doang terus udah, ternyata semua itu butuh proses. Jadi saya harus continue dan komitmen dengan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan di dalam kelas saya. Seperti itu sih Bu Dewi. Saya setuju sekali, memang kita perlu tadi ya konsisten terhadap apa yang kita lakukan dan harus bertahap, tapi yang paling utama tadi harus berkelanjutan ya. Betul. Nah, dari apa yang kita obrolkan tadi, tindak lanjutnya seperti apa sih yang ingin Bu Ulfa laksanakan? Saya akan mulai dengan cara menganalisis kemampuan peserta didik, atau bisa kita lihat dengan diagnostik asesmen diagnostik ya. Ternyata dia asesmen diagnostik non kognitif itu juga penting ya Bu Dewi ya. Iya betul. Iya, jadi anak-anak tuh bisa tahu gaya belajar mereka, minat mereka gitu ya. Dan setelah itu selain melakukan diagnostik non kognitif, saya juga akan melakukan diagnostik kognitif gitu. Jadi sehingga semuanya itu biar jalannya sesuai gitu ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan adanya proses asesmen diagnostik gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih ya, saya sudah bisa melihat bagaimana Bu Ulfa merencanakan strategi pembelajaran yang ingin Bu Ulfa
tanamkan di dalam peserta didik Bu Ulfah dengan pembelajaran tadi berdiferensiasi, kemudian Bu Ulfah juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada peserta didik Bu Ulfah. Kemudian mungkin nanti pembelajaran berdiferensiasi ini akan terus Bu Ulfah lakukan continue ya pasti ya, berkelanjutan. Demi tadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik, baik dalam menerapkan pembelajaran di kehidupannya sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan akan mendapat nilai yang baik di atas KKM. Nah, dari pembicaraan kita hari ini nih Bu Ulfah nih, tadi sudah banyak ya kita ngobrol ya. Iya Bu Dewi. Dari kita ngobrol ternyata sudah tercapai belum tujuan yang ingin Bu Ulfah dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nih? Alhamdulillah ya Bu Dewi, setelah coaching ini, setelah kita ngobrol sharing bareng, saya bisa menemukan tujuan saya gitu ya. Jadi dan saya bisa mengetahui cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Dewi, karena saya jadi saya paham, oh ternyata permasalahan di sini saya mempunyai cara begini untuk mencapai tujuan saya. Gitu. Luar biasa sekali Bu Ulfah ya. Saya di sini hanya mendampingi Bu Ulfah, menemani Bu Ulfah sharing, dan ternyata Bu Ulfah bisa menemukan jawaban atas pertanyaan Bu Ulfah dari diri Bu Ulfah sendiri. Ternyata kalau kemarin kan Bu Ulfah merasa bagaimana nih, bingung ya menyelesaikan permasalahannya. Ternyata dengan kita berbicara, alhamdulillah Bu Ulfah dapat menemukan solusi yang terbaik yang nantinya bisa diterapkan di kelas Bu Ulfah. Dan semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya. Dan di sini saya bukan mengajari, tapi saya hanya membantu Bu Ulfah untuk mendapatkan apa yang ingin Bu Ulfah cari. Iya. Dan alhamdulillah Bu Ulfah dapat menemukannya sendiri solusinya. Saya hanya membantu mendampingi. Dan alhamdulillah sesi coaching kita ini berjalan dengan lancar, dan apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk semua. Oke, baiklah Bu Ulfah, kalau begitu mungkin sampai di sini sesi coaching kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi Bu Ulfah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Bu Ici, Iya, tadi Bu Ici udah ini ya melakukan coaching ya. betul. Jadi saya perhatikan gitu ya, Bu Ici sangat luas sekali dalam melakukan coachingnya, sehingga kayaknya kita bisa menciptakan suasana yang kondusif. Nah, apa saja sih tadi yang Bu Ici lakukan dalam mengembangkan ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi di sini coaching itu sudah melakukan pengobrolan dengan menggunakan Alutirta, ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana dan tanggung jawab. Dan selain itu, saya juga memahami bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, jadi tadi Bu Ici sudah ya menerapkan 4 alur tirta tadi ya. Betul sekali. Dari tujuan, kemudian identifikasi, setelah itu ada rencana aksi juga ya saya Iya, lihat betul. tuh. Dan di akhir juga Bu Ici memunculkan adanya komitmen, artinya tanggung jawab dari sebuah rencana aksi yang dilakukan oleh seorang coach gitu ya. Sehingga berdasarkan alur percakapan tadi dapat tuh tujuannya ya. Betul Bu Ici sekali. itu dapat bisa si coach ini menemukan solusi yang ditemukan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, untuk kedepannya nih, apa sih yang akan Bu Ici kembangkan lagi terkait kegiatan coaching yang telah dilakukan? Mungkin saya di sini ingin memperbaiki proses ya sebagai coach menggunakan Alutirta, karena ingin menjadi lebih baik lagi sebagai coach itu Bu. Oke, siap-siap. Semangat ya Bu Ici Iya. ya. Semoga kita kedepannya sama-sama bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ici. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana Bu Ici kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah Bu, baik untuk hari ini. Alhamdulillah Bu Ici baik ya kabarnya. Udah lama ya Bu Ici ya kita nggak ngobrol-ngobrol santai begini. Betul sekali. Apalagi di suasana yang nyaman, sejuk, bunyi pengaliran air gitu ya, Betul. jadi membuat kita lebih tenang. Betul Ya. sekali Bu. Bu Ici, kita kan jarang banget nih ngobrol begini ya.
Dan sekarang ini kira-kira apa sih yang Bu Ici mau obrolin sama saya gitu? Ini Bu, saya kadang di sekolah punya permasalahan, makanya di sini saya pengen cerita. Ya, kadang ada anak-anak, padahal saya sudah mempunyai kesepakatan, tapi anak suka melanggar. Misal bajunya dikeluarkan, tidak mengerjakan PR, rambutnya panjang, dan masuk kelas tuh kadang suka telat saja Bu. Itu permasalahan saya untuk hari ini Bu. Gimana Bu? Jadi permasalahan yang Bu Ici hadapi, kalau boleh saya simpulkan, itu tentang kedisiplinan siswa, seperti itu. Jadi anak Bu Ici tuh kadang suka ada yang terlambat, ya, pakaiannya kurang rapi, gitu ya. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, upaya apa sih yang udah Ibu lakukan gitu? Awalnya saya sudah membuat kesepakatan kelas nih sama anak-anak, dan sudah bilang anak-anak, tetapi kenapa ya anak-anak masih melanggar peraturan itu? Dan kita juga sudah mempunyai kesepakatan di sekolah, padahal mereka tuh tahu aturan sekolah, tapi ada saja beberapa anak yang suka melanggar Bu. Jadi Bu Ici sudah membuat kesepakatan sekolah. Betul. Kira-kira bagaimana sih Bu Ici menerapkan atau melakukan kesepakatan sekolah itu bersama murid di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah? Yang pertama saya yang sudah lakukan itu pertama di kelas Bu ya, kita bersama membuat kesepakatan kelas atau aturan bersama-sama. Dan yang kedua, saya sudah melakukan kesepakatan bersama guru-guru dengan kepala sekolah supaya dikembangkanlah ini tata tertib sekolah. Mungkin apakah saya kurang disiplin atau gimana, kita kembali kepada diri saya Bu. Ini tuh yang sudah saya lakukan. Jadi sudah banyak ya, sudah ada upayanya ya, sudah bagus Bu, sudah berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian dengan rekan sejawat ya, dengan murid juga tentunya ya, sudah berkolaborasi, karena kesepakatan itu berarti kan adanya terjalin komunikasi dua arah ya, khususnya antara guru dengan murid gitu. Nah, kalau dalam penerapan kesepakatan kelas nih, saat ini berapa skalanya kalau misalkan kedisiplinannya gitu, dari 1 sampai 10 tuh mereka berada di rentang angka berapa? Kayaknya masih angka 8 deh Bu. Masih beberapa anak, apalagi kelas atas ya, mungkin yang mereka udah merasa besar gitu, jadi seakan-akan mereka nggak mau diatur atau bagaimana. Apakah mungkin aturan itu tidak terlalu diketatkan kepada siswa? Kayaknya 8. Nah, kira-kira atau upaya apa sih yang bisa Bu Ici lakukan untuk mencapai target tersebut gitu? Mungkin saya pertama ya Bu ya, harus membuat kesepakatan kembali ya Bu kepada siswa, dan yang kedua membuat rencana baru ya dengan kepala sekolah tentunya, dengan guru-guru, dan ditambah dengan wali murid kayaknya Bu ya. Jadi mereka wali murid bisa memberikan atau panutan kepada anaknya, bisa memberitahu di rumahnya terlebih dahulu. Mungkin itu Bu yang saya. Jadi nanti kedepannya Bu Ici akan mereview ulang, betul ya, sekali, kesepakatan yang sudah dibuat, karena di sisi lain masih menurut Bu Ici masih kurang ya. Jadi wali muridnya belum dilibatkan, betul gitu. Sehingga nanti Bu Ici akan mereview kembali kesepakatan yang telah dibuat ya. Nah, menurut Bu Ici, ketika Bu Ici melakukan kesepakatan kelas, pihak mana saja sih yang perlu terlibat, atau Bu Ici membutuhkan dorongan dari siapa saja gitu? Ya, yang pertama ya saya minta dorongan pertama kepala sekolah. Bagaimanapun dia adalah pimpinan kita yang bisa melancarkan tujuan kita. Yang kedua adalah dewan guru ya, karena kita bisa berkolaborasi. Kalau kita tidak bersama-sama, misal saya melakukan sendiri dan yang lain tidak, itu sama saja bohong. Yang ketiga adalah dengan siswa ya, kita membuat kesepakatannya. Dan yang selanjutnya dengan wali murid. Gitu. Luar biasa Bu Ici ya, kerjasamanya, kolaborasinya dengan semua komponen di sekolah ya. Dari kepala sekolahnya ada, dari gurunya ada, dari muridnya ada, wali muridnya pun juga ada ya. Nah, menurut Bu Ici, ketika Bu Ici dikatakan berhasil, atau tolak ukur apa sih yang bisa dijadikan patokan atas keberhasilan penerapan atau implementasi kesepakatan kelas yang sudah dibuat?
Tolak ukur saya yang pertama ya, siswa itu setidaknya tidak melanggar aturan sekolah yang sudah ditentukan, mengikuti aturan tata tertib sekolah ya, apalagi dalam mengerjakan PR ya di situ. Luar biasa ya Bu Ici ya. Nah, kedepannya nih Bu Ici kan sudah mempunyai rencana ya, tadi mau mereview kesepakatan kelas. Komitmen apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk kesepakatan kelas tersebut? Mungkin nanti saya mau berkomitmen ya, supaya sekolah ini lebih berkembang lagi ya, supaya lingkungan juga bisa terawasi anak-anak juga. Nanti saya punya komitmen di sini, saya akan mengembangkan tata tertib sekolah terlebih dahulu, Bu. Super sekali ya jawabannya, luar biasa. Mulai kapan nih kira-kira mau menerapkan atau mau mereview ulang kesepakatan sekolah yang sudah dibuat? Oke, kalau untuk kesepakatan ya dalam sekolah, secepatnya saya akan melakukan, karena perkembangan sekolah siapa lagi kalau kita yang bukan mengolahnya, Bu. Ya, baik ya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Ici itu bahwa semua itu harus berawal dari diri kita ya, dan dilakukan sesegera mungkin. Betul. Karena ini kan tersangkut atau berkaitan dengan sebuah kedisiplinan anak-anak di sekolah gitu ya. Sekali. Dan berdasarkan coaching kita kali ini nih, obrolan kita kali ini, kira-kira sudah bisa mencapai belum Bu Ici, sudah mencapai atau sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau belum? Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan ini saya sudah mendapatkan ini solusinya. Yang pertama, saya akan berkolaborasi lagi membuat review dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kedepannya saya akan memperbaiki dalam diri saya sendiri, Bu. Iya, baik ya. Jadi Bu Ici sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, dan di sisi lain akan memperbaiki juga terhadap diri sendiri. Begitu ya Bu Ici ya. Oke, semangat Bu Ici ya. Semoga nanti kesepakatan kelas yang dibuat, kesepakatan sekolah yang dibuat bisa diterapkan, dan semua komponen di dalam sekolah itu ikut terlibat dan berperan aktif dalam penerapannya, dalam perencanaannya juga gitu ya Bu Ici ya. Semangat Bu Ici. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.